7 pesan Nyi Roro Kidul untuk Indonesia. Makhluk gaib yang paling disegani karena menguasai Laut Selatan Jawa atau dikenal dengan nama Nyi Roro Kidul memberikan ramalan kejadian bencana besar yang akan terjadi di tahun 2024. Dalam ramalannya ada 2 daerah yang dihimbau untuk harus berhati-hati. Seperti yang umum diketahui, Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia. Sebagai negara bahari, mitos dan kepercayaan tentang penguasa lautan di Nusantara masih tertanam dan menjamur dalam keseharian masyarakat Indonesia. Lantas, seperti apa sejatinya mitos mengenai penguasa Laut Nusantara yang telah tersebar di masyarakat luas ini? Lalu, apa saja kabar yang terkait dengan bencana di Indonesia? Di tahun 2024 nanti, banyak perkiraan bencana besar yang akan terjadi di Indonesia. Ramalan-ramalan muncul dari beberapa peramal yang sudah terkenal di media sosial. Namun ada yang berbeda pada ramalan yang satu ini, sebab berasal dari penguasa Laut Selatan Jawa, yaitu Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul adalah tokoh legendaris Indonesia. Ia sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Tokoh ini dikenal sebagai Ratu Laut Selatan atau Samudra Hindia. Sebelum kita memasuki pembahasan mengenai peristiwa yang terekam dalam sebuah video di media sosial Facebook yang telah ramai menjadi perbincangan. Pasalnya, ada sebuah festival atau upacara adat yang dilakukan di sekitar pantai selatan. Dalam upacara tersebut ada seorang wanita yang berpakaian layaknya tokoh penunggu laut pantai selatan Jawa atau Nyi Roro Kidul. Sebelum acara tersebut selesai, ada peristiwa yang cukup menarik. Wanita yang berpakaian serba hijau tersebut tiba-tiba dirasuki roh yang mengaku bahwa dirinya adalah penunggu dan penjaga Laut Selatan. Wanita tersebut dalam keadaan tidak sadar dan diangkat oleh beberapa lelaki yang ada di belakangnya. Pada saat itu, ia sempat berujar mengenai bencana yang akan terjadi di tahun 2024 nanti. Di dalam ramalannya tersebut, sosok wanita itu menyebutkan bahwa di tahun 2024 akan banyak bencana yang melanda Nusantara. Khususnya bencana alam akan silih berganti, mulai dari gempa bumi hingga gunung-gunung yang akan meletus. Berhati-hatilah tahun 2024 sampai tahun 2025 akan ada gejolak besar. Di sebelah selatan Gunung Kendeng akan hancur, ujar sosok wanita yang katanya dirasuki sosok Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. Seperti yang semua kita ketahui, Pegunungan Kendeng adalah pegunungan kapur yang membentang di bagian utara Pulau Jawa. Pegunungan Kendeng mencakup 2 provinsi, yakni Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur, serta termasuk beberapa kabupaten. Hancurnya sebelah selatan dari Pegunungan Kendeng tersebut, menurut penuturannya, diakibatkan oleh manusia sendiri. Ia juga memperingatkan kepada umat manusia bahwa bumi semakin tua dan juga semakin bergetar karena umurnya. Memang, kita tidak bisa mempercayai penuh atas ramalan-ramalan yang beredar di masyarakat. Akan tetapi, kita harus waspada setiap saat untuk menanggulangi bencana-bencana yang tidak bisa diprediksi oleh kecanggihan teknologi manusia. Pesan menyeramkan Nyi Roro Kidul untuk berhati-hati di tahun 2024. Pesan tersebut disampaikan Nyi Roro Kidul saat warga mengadakan larung sesaji.
Larung sesaji adalah upacara persembahan sebagai rasa syukur warga akan hasil panen dan tangkapan ikan yang melimpah. Tradisi larung sesaji telah dilakukan secara turun-temurun di bibir pantai Kliep di sebuah gunung kapur di desa setempat. Belasan kepala kambing, lembu, dan kerbau dipersembahkan dalam upacara larung sesaji. Setelah kepala kambing, kerbau, dan lembu tersebut dilemparkan ke laut, kemudian ada mediator yang kesurupan Nyi Roro Kidul. Saat mediator kesurupan Nyi Roro Kidul itulah kemudian memberikan wejangan kepada masyarakat. Berikut adalah pesan yang disampaikan Nyi Roro Kidul melalui seorang mediator. Pesan yang pertama, meminta hanya kepada Allah. Jangan meminta kepadaku dan pengikutku, namun mintalah hanya kepada Allah, karena Allah lah yang menciptakan semuanya, termasuk kamu wahai manusia. Pesan yang kedua, para laki-laki harus hormat dan sayang kepada orang tua. Ingatlah wahai laki-laki semuanya, dari mana kamu berasal. Berbaktilah pada orang tuamu. Selain itu, para laki-laki mempunyai tanggung jawab penuh atas kedua orang tuanya. Pesan yang ketiga, larung sesaji untuk melestarikan tradisi Jawa. Nyi Roro Kidul dan pengikutnya hanya menjaga, membangkitkan, dan melestarikan budaya Jawa. Orang Jawa jangan sampai lupa kepada adat budayanya. Tetap lestarikan tradisi dan meminta hanya kepada Allah. Pesan yang keempat, larung sesaji untuk menghormati leluhur. Adanya persembahan sesaji ini bukan untuk melakukan puja dan puji kepadaku, namun ditujukan sebagai rasa hormat kepada leluhur dan tidak dapat digunakan untuk meminta sesuatu yang tidak baik. Mintalah kepada Allah. Pesan yang kelima, mengejar pangkat dan jabatan. Sekarang ini semuanya hanya mengejar pangkat, derajat, dan kewibawaan saja, sampai tidak ingat orang tua dan saudaranya. Seharusnya ketika mengejar pangkat dan jabatan harus tetap mengutamakan keluarga. Pesan yang keenam, sembahlah Allah. Pesan yang keenam Nyi Roro Kidul adalah ajakan untuk menyembah Allah. Tidak ada Tuhan yang maha benar dan disembah kecuali Allah. Pesan yang ketujuh, jangan ribut. Nyi Roro Kidul menyampaikan pesan yang ketujuh adalah jangan suka membuat keributan. Meskipun berbeda guru, jangan suka ribut dan bertengkar, karena sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.